Hilo dah. Sama ayo kena. Eta budak. Waheulana riwayat ngalanggar eta. Tatanan-tatanan agama. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu komandan kita. Iya. Selamat malam Pak Komandan. Wah, selamat malam. Bahkan tadi si dukun pun takut. Iya. Karena pakaian dinas ya. Jadi beliau membawa. Siapa ini saudara? Oh, membawa temannya ke sini. Jadi si Akang ini itu keluhannya gatal-gatal ya. Iya. Sampai udah lama lah dari 2012 ya. Ya sudah periksa ke sana dokter kulit pasti sudah itu. Berbagai macam obat pasti sudah saya yakin itu. Tapi hasilnya nihil. Iya. Istilahnya tidak ada efek sedikit pun gitu kan. Kira-kira ini ada apa ya? Ada sesuatu. Maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa. Ya. Menjadikan perkara nak kayu dilihatkan min on buka arah hadir ya Allah. Hilo dah. Sama ayo kena. Kena enggak? Sampurasun. Sampurasun. Ngomong. Ngomong lah. Sama awak bisa ngomong. Sampurasun. Sarang saha ieu? Ah? Siluman hileud. Makhluk. Oh, makhluk. Nu aya di si Akang eta. Nah, geuning aya di si Akang, anjeun. Parentah. Di parentah. Si Abah. Saha di parentah saha? Hah? Allah. Bisa. Gusti Allah. Apa anjeunna anu gagaduhan tempat tidinya? Hah? Nu gagaduhan tempat tidinya di bumi bae. Karma karuhun apa? Diparintah ku saha nu gaduh kahirupan? Hah? Oh, geuningan. Oh. Itu sami didinya. Ayo. Hah? Siluman hileud ya. Lain makhluk. Kuman? Hah? Oh, kuman ah. Oh, kuman. Alang. Ayeuna da Inggris itu mah geus mentok tuh bingung. Asal muasalna kok aya heeh kunaon? Pak ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah kan? Ada sesuatu. Kedah naon gitu. Kapalnya. Kapal enggak. Teh parentah we turun meureunang gitu man. Oh. Parentah turun nya anjeunnya. Apa? Teu apal sabab musababna mah. Sok kan ngobrol artinya pemerintahna. Ya. Coba tanya ku anjeunnya. Iya, pemerintahna dihadirkan bisa ya. Atuh sia. Sok pemerintahna hadir. Tak. Namun, Hah? si Unan lah, soalnya cahaya tak balik. Lain. Besok. Asli. Balik kan. Balik. Dana turunkan dia. Itu maksudnya ada teka-teki gitu. Nah, Ada sesuatu ya. Ya kakarak ya kasusnya ya. masalahnya atuh. Isukan hileud ya. Jadi tadi adalah kuman ya. Kayak seperti ulat atau lintah gitu, tapi ternyata bukan. Itu makhluk yang memang diperintah oleh mempunyai kehidupan. Dan saat ini kita ingin mencari atau menggali informasi lebih dalam
Apa penyebabnya maksudnya? Asal muasalnya. Paling jelas itu ya. Daripada yang lain. Kayaknya. Ya, jadi tadi ketika Wawan menghadirkan sesuatu langsung pergi begitu saja. Nah, Wawan akan mencari lagi atau menggali informasi lebih dalam agar kasusnya bisa dipecahkan. Tahu akarnya seperti apa ya? Saja film Iya, di rumah. Sok hadir yang ngobrol. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula sebut zat saya belum mau na insan kamil ayatina diri ya budak dihudangkeun ku anjeun enaon Badai naraskeun eta perkara ateul. eta diparentah ku bagian diri kaula keneh Nuhun. ku Allah subhanahu wa ta'ala ngaranna asmana eta budak waheulana riwayat ngalanggar eta tatanan-tatanan agama Riwayat baheula tapi. ngadukeun tah ayeuna Baheula. kana kahudangkeun riwayat Riwayat eta nya. Nganyebabkeun ateul eta meureunna diturunkeun. tah disebutna teh ateul da aya kuman-kuman tina diciptakeun ku kaula keneh kaula marentahkeun sok geura hudang eta sok supaya naon supaya ngabersihkeun karma-karma eta baheula Riwayat eta baheula. sukma sajati nur ilahi tina dirina embung ngalaman kaayan kieu ayeuna mantak ieu mah settingan jalan di kaula keneh supaya amprok ka diri anjeun ke zat saibul maulana tah pecahan kaula aya dina dirina tah da kaula keneh teh ge sarua sok punten pangabersihankeun karunya eta hayang suci da nya atur nuhun. lainna naon Nya atur nuhun. ya sok atuh kaula pamit deui ka diri kaula punten nya da anjing ge kaula ge anjeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang wah dalam sekali ya kalau digali. Jadi nanti kita akan menceritakan sesungguhnya atau menggarisbesarkan apa yang terjadi dengan si Akang ini ya. Mungkin saat ini Awan akan mencoba untuk inikan dulu ya, riwayat dulu itu. Setelah memutus atau bagaimana itu bahasanya? Memutus riwayat dulu ya. Karma dulu, karena memang setiap diri manusia itu istilahnya ada reinkarnasi karma. Ya, karma reinkarnasi karma. Jadi yang tadi masuk itu setiap diri manusia itu ada ya. Ada. Zat sebul mana yang Zat sebul. Mungkin bisa di ini aja langsung dulu, nanti kita akan jelaskan terhadap kawan semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Getih disebutna bis ayu mulaning ayu Gusti susunan ratu sallallahu alaihi wasallam malaikat muherang disebutna ieu ngaranna saha boleh ngaranna Rudi Hartono bin Oni. malaikat muherang ngaran Rudi Hartono bin Oni secai sabdang ngaran Rudi Hartono bin Oni saketih sabdang ngaran Rudi Hartono bin Oni riwayat baheula anu disebutkeun tadi perkarana anu ngajadikeun baheulana sebagai pembohong agama. Nah hareupeuna oke karituna henteu nyebarkeun fitnah da ayeuna mah ngajadikeun Rudi
baheula lain. Atas nama Allah Subhanahu wa taala pegat nu disebutna karma dirina. Allahu keluar kabeh. Allah 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 Allah. Hei kuman dina getih getih bodas getih beureum koneng jeung hideung bagus mulana insan kamu kuman-kuman anu ngarugikeunna sok balik deui ka alam kegelapan anu sebutna alam kegelapan siwa balik deui ka makhlukna bentukna anu jiga laba-laba sok balik kabeh. Bising aya dosa karsa teu dirasa zaman baheula ya Allah panghampun disebutna di atas cahaya kuman teu ngawurikeun cicing mana di tempat teh untuk memakan amuba atau penyakit terkasih. Allah. Malaikat-malaikat penopang dina dirina sok terang berderang di kabeh jang di kabeh anu ngajadikeun nutupan anu ngajadikeun telancar sok lancar di kabeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun alim. Allah 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sabda pandita ning aji ning rasa waras ning jati ning waras jager disebutna tidak di rambut tapi ke dampal kamu atas nama Jiyat nu maha kawasa atau disebut Syabul Mala Insan atau disebutna Nur Muhammad atau disebutna Nur cahayaning kilang guna. Allah. Ya, jadi sesuatu itu ini mah gimana ya mungkin yang lebih mengerti dan memahami lah kasus ya, ini gitu bisa diceritakan terhadap kawan semesta. Gini, dulu itu kan pernah reinkarnasi berapa kali, 17 kali ini reinkarnasi. Nah pada saat reinkarnasi yang ketiga dia jadi maaf ya jadi ulama. Nah di dalam jadi ulama jadi membalikan bahasa gitu. Membalikan bahasa judulnya mah. Artinya harusnya disebarkan agama Islam yang bagaimana nggak tahu dia membalikan gitu, malah mencemoohkan ulama-ulama lain yang lain. Gitu. Nah mencemohnya itu dibicarakan kepada orang-orang. Ngadu domba jadinya kesannya ya. Ngadu domba gitu. Kasusnya itu. Nah, memang itu harus diputus itu. Kalau nggak diputus terus. Nah karmanya itu gatel. Kenapa? Karena gatel ke seluruh tubuh itu untuk merasakan bagaimana orang yang maaf ya yang difitnah dulu itu gitu. Nah itu jadi, merasakan. Mungkin secara ini bukan si Akang yang sekarang ya? Bukan si Akang yang sekarang. Sebelum istilahnya yang lahiriahnya sekarang. Iya. Bukannya sekarang bukan. Karena kan ketika mau dilahirkan lagi ya ingatan kita itu dihapus dikasih baju nafsu itu. Betul. Dan berbagai macam sehingga memang sulit untuk kita mengingat. Kalau tidak istilahnya kita melebur dengan diri kita, siapa kita dulu sesungguhnya lah, kita pernah hidup berapa kali, karena itu ya dibalut oleh nafsu kehidupan itu yang diberikan oleh Allah,
dan ujian-ujian terhadap kita. Jadi si Akang ini kasusnya itu bukan yang sekarang, Bukan. istilahnya, tapi kehidupan yang dulu yang pernah dijalankan, yang tadi beliau bilang ya mungkin mengadu domba seperti itu. Ya mungkin kalau si Akangnya mengolah kebatinan sampai bisa melebur diri, ya dia akan tahu ya. Iya. Dia tahu. akan mengingat, oh iya, karena gua dulu seperti Iya. ini gitu. Benar, pasti. Pasti karena mengingat, karena dia sudah melebur atau membuka istilahnya hijab-hijab yang Hijab ditutup diri. oleh Allah itu, karena memang istilahnya kalau semua itu dibuka ya bahaya juga ya. Ya bahaya, semua orang sakti kalau dibuka hijab-hijab dalam diri itu. Iya. Karena yang dibilang tadi pun yang masuk ke aharif itu yaitu sukma sajatinya, ya berarti sebenarnya sukma sajatinya dulu pernah hidup di ini. Ketika meninggal sukma itu reinkarnasi lagi. Nah, secara ini otomatis kan karma yang di hidup ini, kejelekan-kejelekan lah, katakan kejelekan yang pernah dibuat itu ya akan terbawa terus sampai sekarang dan akan terus menerus bila tidak Tapi diputuskan. kalau udah melebur diri, itu karma-karma terkikis sendirinya. Karena dia menyadari dari hati yang paling kecil. Satu hati, keduanya cahaya-cahaya itu yang Ya, mengkikisnya. yang mengkikis itu ya, karena ya udah sampai jat sana lah gitu kalau melebur diri, karena siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Nah, itu. Dalam arti ya Tuhan tidak perlu dicari di mana-mana karena setiap manusia itu ada dalam dirinya. Ada. Cahaya-cahaya itu ya. Cahaya ilahi. Itu cahaya ilahi ya, salah satunya ya tadi yang masuk itu ya bisa disebut cahaya ilahi, Iya. yaitu dari si Akangnya ini, cahaya yang ada dalam dirinya. Makanya dia bisa bercerita kenapa meskipun dari awal saya sendiri kan kebingungan, kok ini makhluk siluman atau apa gitu. Karena ketika ditanya ya sang pencipta, tapi kan pasti ada alur cerita yang memang harus dibongkar agar bisa terpecahkan kasusnya. Dan untuk kawan semesta juga yang menonton video ini, jadi jangan sampai di skip nontonnya agar tidak gagal paham tentang konten ini, tentang video ini, agar kalian bisa menyikapinya istilahnya tidak melebar ke sana kemari gitu. Karena kalau memang menonton itu di skip karena ya istilahnya tidak tahu rentetan ini cerita ini akan salah kaprah, istilahnya salah penafsiran dari kawan semesta yang menonton video ini, bahwa yang seperti bilang tadi menghadirkan, yaitu menghadirkan cahaya ilahi. Karena memang setiap diri manusia itu ada ya. Ya, jadi bukan menghadirkan, bahasa kasarnya bukan Tuhan dihadirkan di sini. Karena memang di setiap diri kita pun ya cahaya Allah itu ada. Memang istilahnya tidak Allah itu tidak dicari kemana-mana. Setiap diri manusia itu ada, tinggal keyakinan kita. Ya. Betul. Jadi sekali lagi untuk kasus si Akang ini ya baru pertama kali juga ini ada. Biasanya tidak sampai ke sana ya. Kebanyakan kan warisan dari leluhur. Terus istilahnya tingkah laku lampahnya si orangnya yang menjadikan satu penyakit. Kalau ini mah ya itulah reinkarnasian itu. Bahkan memang kemarin pun ada salah satu tamu kita yang datang, ya itu orang dari Kayangan ya. Sebenarnya kalau kita difilmkan luar biasa sekali itu sebenarnya. Jadi beliau ketika direinkarnasikan, ya ingatan kita dihapus, dibalut oleh nafsu itu yang tidak bisa mengingatnya itu. Karena ya itulah ujian dan cobaan untuk para hambanya agar menjalankan kehidupan lebih baik dari kehidupan yang lalu gitu kan. Ternyata kan apa yang terjadi dengan si tamu kita waktu itu, istilahnya meskipun beda keyakinan dengan kita gitu kan, bisa dibilang non muslim, ternyata secara batiniah dengan lahiriahnya ya memang lahiriahnya bukan siapa-siapa. Ternyata reinkarnasian sukma sejatinya itu adalah anak gitu kan. Makanya dengan rentetan terjadi ini ketika bertanya dengan orang yang yang paranormal lain, dibilangnya aneh-aneh. Wah, ini ada gangguan ini, wah ini. Ternyata kan ketika setelah bertemu dia pun ya merasa nyaman katanya. Ke A itu tidak tahu seperti orang tua. Ya memang ya itulah banyak rahasia yang memang di Raja Semesta, alhamdulillah dengan istilahnya syariatnya beliau, izin Allah juga bisa istilahnya menyajikan ya memang inilah kehidupan gitu. Dibuktikan gitu, bukan hanya sekedar istilahnya ucapan-ucapan belaka atau cerita-cerita belaka, tapi ya memang apa yang terjadi di setiap tamu atau pasien yang datang ya itu yang terjadi. Dan memang banyak manfaat yang luar biasa, edukasi, pembelajaran kehidupan untuk kita yang saat ini, bahwa ya itulah seperti ini kehidupan itu. Alam dunia itu dengan rangkaian yang sudah
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia ya dari setannya, malaikat dan Iya. sebagainya. Kehidupan alam semesta ini gitu kan. Memang banyak pembelajaran teruntuk saya sendiri pun ya mengetahui itu karena kalau dulu yang bercerita gitu sebelum ada Raja Semesta TV bahwa kita ini bagaimana kita ingin tahu bahwa kita pernah hidup di era itu. Kita pernah hidup di era ini, gitu kan? Bagaimana ya harus meditasi. Iya. Kalau di Islam ya zikir. Karena untuk membuka hijab-hijab atau membuka nafsu yang menyelimuti diri kita itu. Kata kalau dulu itu memang sering bercerita ya diajarkan seperti ini. Kalau sekarang gitu ternyata dengan banyak kasus ini yang dulu ceritakan yang mungkin dari kawan semesta yang ada di sini pun istilahnya murid-murid yang sudah mengikuti belum mengetahui visual atau rangkaian cerita itu secara langsung dan saat ini di sini itu dibuktikan dengan rangkaian cerita itu. Berarti benar ya yang diajarkan itu seperti ini loh kehidupan seperti ini bahwa manusia pernah hidup reinkarnasi. Wah ya memang benar, cuma ya itulah rahasia Allah sebenarnya, dan ketika dilahirkan kembali kan kita perjanjian itu dengan Allah ya. Iya betul. Perjanjian dan dihapuskan. Betal makmur itu. Betal makmur dihapuskanlah ingatan kita. Nah, bagaimana untuk mengingatnya itu semua dengan istilahnya kita pernah hidup di zaman apa? Katakan di zaman Pajajaran, kerajaan, tarik lagi zaman wali itu ya dengan melebur diri kalau kata karena akan itu adalah untuk membuka hijab-hijab tersebut dan kita akan mengetahui diri kita yang sesungguhnya, dan kata beliau pun dengan seperti itu ya cahaya-cahaya ilahi, cahaya Allah itu yang akan mengikiskan mata kita ya. Makanya di Islam kita harus istilahnya diutamakan itu ketakwaan, iman kita terhadap Sang Pencipta kita. Istilahnya kalau hanya membaca Allahu Akbar ya dan juga pada pintar. Jadi istilah implementasi Allahu Akbar itu Allah Maha Besar itu seperti apa sih, apa yang diberikan terhadap kita, apa yang kita dapatkan hari ini, ya rasa syukur itu. Baru kita benar-benar mengakui bahwa ya itulah Sang Pencipta kita itu maha dari segala maha gitu. Berarti kita sudah menjalankan atau mengimplementasikan apa yang agama kita ajarkan. Dan banyak sekali kawan semesta mungkin termasuk saya sendiri setelah mengenal beliau itu istilahnya lebih banyak bersyukur ya sudah seperti beliau selalu bilang jangan dipikirkan. Ya memang jangan dipikirkan dalam arti ya manusiawi, tapi tidak memikirkan sesuatu itu sekencang sebelum bertemu dengan beliau. Kalau sekarang ya udah yang sedang terjadi ya udah karena memang sudah ada yang mengatur kehidupan ini, karena disitulah letak keyakinan kita diuji. Ketika saat kita di bawah ataupun kita di atas, nah di sana sebenarnya ujian ketakwaan keimanan kita bahwa kita mengakui Allah itu memang maha besar itu maha besar. Di saat apa? Di saat kita berada di titik terbawah terendah itu. Dan memang itu sulitnya luar biasa sekali, tapi balik lagi ketika iman dan takwa kita ditingkatkan, di sanalah kita akan mengetahui. Dan kalau kata beliau itu kita sedang diuji ya nanti ketika lolos dapat ijazah. Dalam arti kehidupan lebih baik dari yang hari ini. Ketika kita bersabar itu ya pasrahkan judulnya semuanya ya semuanya dibawa nyaman, dibawa enjoy, tapi memang susah karena kita manusia biasa yang dibalut oleh hawa nafsu yang memang tidak semua orang bisa meredam. Itu mungkin saya sendiri juga ya nafsu-nafsu itu istilahnya masih ada, tidak seperti beliau yang santai weh. Paribasana reka kecelakaan kaya tak cicing weh geus nyaman mah dia nyaman. Reka setrum antuk. Itulah perbedaan beliau spesialnya itu seperti itu, karena ya dia mengerti kuring dan kurung, dia sudah mengetahui dirinya siapa gitu. Berarti ya memang tidak segampang yang kita lihat saat ini dengan kemampuan beliau yang mungkin di video-video wah bisa ini bisa itu ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan istilahnya. Perjalanannya itu umur 3 tahun. Luar biasa itu dari umur 3 tahun sampai istilahnya 45 tahun ya, kesabaran, ujian itu yang
Iya. benar-benar memang ya diuji bahwa kita benar-benar akan mengakui ya Allah itu maha besar dengan cobaan ini itu ya sabar ya gedangnya itu sabar ya gede antep gedangnya gitu. Cuma ya kalau kita sebagai manusia biasa itu sulit untuk menekan arah nafsu-nafsu itu. Kenapa ya? Karena memang dalam diri kita ya seperti yang beliau bilang itu setannya ada. Malaikatnya ada, nafsunya ada, itu lah kumplit lah pokoknya. Kalau diibaratkan imang kumplit di orang teh. Bagaimana orangnya mengontrol diri dari diri sendirinya lagi. Orang rek dominan mana ya gitu kan? Apa rek setana, meren kejelekan terus yang dijalankan. Apakah malaikatnya kebaikan terus yang kita akan jalankan? Ya intinya pembelajaran dari video ini ya tingkatkan iman ya. Iman dan takwa karena memang ya kehidupan apalagi sekarang dengan banyak kasus yang kemarin itu ramai-ramai ya bom itu ya kan ibarat kata yang dibilang digemburkan jihad ini itu agama kita tidak pernah mengajarkan untuk membunuh ya. Tidak itu kasih dan sayang. Bagaimanapun kasih dan sayang. Dipraktekkan, implementasikan itu. Allah saja kan maha pengasih lah, maha penyayang gitu kan. Karena ya kalau agama itu ya aturan garisan manusia dan kita tidak bisa memasrakkan. Itu terserah mau ikut aturan yang mana karena sebenarnya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan itu. Istilahnya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab karena ya ingin yaitu egonya ya sudah menginikan istilahnya settingan-settingan yang memang sudah dibuat dari Allah itu untuk ujian untuk kita gitu. Seperti kemarin ya ada bom bunuh diri di gereja-gereja itu kan istilahnya dibilangnya jihad ini itu bahkan tidak agama kita tidak mengajarkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi marilah kita tingkatkan takwa dan iman kita terhadap Sang Pencipta kita karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Dari itu maka kita harus terus berbuat kebaikan agar menjadi istilahnya penggerak kita atau warisan terhadap anak cucu kita agar ya cukup dari kita aja lah yang menerima warisan-warisan istilahnya karma keburukan dari leluhur kita dan kita ingin istilahnya ke generasi berikutnya yaitu amal-amal kebaikan yang akan mempermudah keturunan kita nyaman dalam kehidupannya ya. Jadi seperti itu ya. Luar biasa sekali ini baru pertama kali ini jadi saya pun istilahnya dengan cerita rangkaian yang pernah ceritakan dan ini dibuktikan itu reinkarnasi itu luar biasa sekali. Jadi tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Ya, jadi apa kabarnya hari ini Awawan? Alhamdulillah. Baik. Jadi gini saya mau menanyakan atau memberitahu pada kawan semesta nih, karena banyak kawan semesta yang masih bingung kegunaan sal ini. Sesungguhnya apa aja sih manfaat dan kegunaannya gitu selain itu? Sebenarnya banyak sih gunaannya. Pertama ya mungkin untuk masalah kegaiban tidak akan bisa masuk. Keduanya untuk masalah apapun juga tergantung ijab kabul. Permohon kepada Allah Subhanahu. Ini mas syariat jalan, tapi kan hakikatnya dia energi langit, energi Tuhan yang Maha Esa semuanya dimasukin syariat. Saya hakikat pada Allah. Tapi yang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apapun yang penting kepada pemirsa semuanya kawan semesta, ijab kabul dulu. Mohon kepada Allah apa? Keinginannya. Ini, syariatnya dari syariat sal ini gitu ya. Ini semacam kalau dibilang dulu itu wali itu adalah pusaka. Keris apa? Nah ini kayak begini, keris itu kan wadahnya. Iya, tapi ini juga sama wadahnya. Ininya wadahnya tapi dalamnya itu dalamnya, luar biasa. Dan apakah ada pantangan dan larangannya ketika orang yang memegang ini Awawan nih? Ya sebenarnya sih larangannya ya judulnya mah jangan ke tempat-tempat bawa ke tempat-tempat yang gitu. Contoh, tanda kutip lah, istilah dunia malam lah gitu. Nah, itu dalam tanda kutip dunia malam itu ya. Kenapa? Karena di dunia malam itu banyak magic. Kasiannya orang-orang kasian, gitu. Istilahnya terbentur oleh cahaya ini atau energi ini ya. Betul, itu maksudnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu kawan semesta. Kawan sendiri sudah menjelaskan karena masih banyak yang meragukan dan bertanya, ini kegunaannya apa? Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai cenderamata ini segera hubungi nomor official
di bawah ini ujungnya 94. Ya. Ini pusaka Allah, bukan Wah, pusaka dewa lagi nih. Alhamdulillah. Ini udah luar biasa sekali, sudah banyak manfaatnya dan sebagian kita post itu di komunitas itu banyak orang-orang yang ini segera dapatkan sebelum kehabisan karena stoknya terbatas. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Awan Iya, ya sama-sama, penjelasannya. Abudi. Salam halus. Salam halus, salam krayo, salam sadul dulu.